Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Syanipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Sekarang Bapak Ibu sekalian ya, kan sedang ngetrennya tuh mengenai debat-debat gitu. Debat-debat katanya sih antara pendeta dengan pendeta, debat antara pendeta dengan para ustadz gitu ya. Tapi saya melihatnya sesuatu yang aneh gitu. Mereka ini para pendeta Tritunggal ya, itu sebenarnya bukan pendeta, sebenarnya tidak mewakili orang Kristen gitu. Karena kan pendeta Tritunggal ini kan Allahnya tiga yang tidak ada di Alkitab. Ya wakili saja umat-umat ya katakanlah Tritunggal Nian gitu. Beda dengan para pendeta dari Gereja Alkitab Al-Esa, karena menyembah satu-satunya Allah yaitu Yesus Kristus, maka inilah yang dikatakan orang Kristen. Nah, para pendeta dari Gereja Alkitab Al-Esa ini tidak pernah kalau berdialog tidak pernah menanyakan mengenai kitab atau agama dari agama di luar Kristen gitu. Kenapa? Karena memang beda, kitabnya beda, bahasanya yang satu Arab. Nah, Al-Esa bahasanya lain kan, Indonesia. Katanya, oh iya itu bahasa awalnya. Oke, bahasa aslinya Ibrani dan Yunani gitu. Nah, juga Allahnya punya nama, Allah Kristen bernama Yesus Kristus. Sementara di sana nama Allahnya kan tidak tahu siapa. Nah, demikian juga nabinya. Walaupun nabinya itu ada kemiripan ya, namanya ada Ibrahim gitu ya, contohnya. Tetapi di sana bahasa Ibrahim itu bahasanya Arab. Nah, di Alkitab bahasanya Ibrani, begitu. Jadi memang beda, jadi tidak perlu diperdebatkan. Sebab itu para pendeta dari Gereja Alkitab Al-Esa tidak pernah mempertanyakan mengenai kitab-kitab agama mereka itu. Karena bagi kami bahwa satu-satunya kitab suci adalah Alkitab. Jelas kan? Nah, yang sering berdebat ini adalah para pendeta Tritunggal yang mengatasnamakan orang Kristen begitu. Padahal mereka bukan. Nah, dalam perdebatan gitu, karena para ustadz ini tidak memahami Alkitab, juga para pendeta Tritunggal ini tidak memahami Alkitab, akhirnya apa? Yang terjadi debat kusir. Ya kan sama-sama tidak memahami Alkitab. Begitu ya. Ini makanya. Lalu, sekali waktu saya melihat sebuah tayangan ya. Nah, dari seorang pendeta yang namanya Bu As. Bu As itu mentornya si pendeta anaknya sendiri itu, yang dari Indonesia bagian timur, Calvinis ya. Jadi mereka berdua datang dalam suatu perdebatan, katanya perdebatan begitu ya, dengan para ustadz. Lalu tidak sampai 10 menit KO. Para pendeta ini KO. Saudara mau tahu kenapa di KO? Ini mereka disodorkan ayat dari Markus 16 ayat 18 ya, yang bunyinya demikian. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, para pendeta ini ditantang oleh para ustadz. Nah, itu kalau itu katanya minum racun maut. Kan katanya tidak akan dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ayo minum.
Kan imanmu berbicara seperti itu. Tahu apa yang dikatakan oleh si pendeta Buas ini, mentornya si enaknya sendiri itu, temannya si mampet yang mampet. Yang gelarnya apa? Yang bergelar itu berderet-deret Master of Theology. Dia katakan apa? Ya, memang ayat ini tidak ada pada teks aslinya. Jadi ya akhirnya KO. Dia itu menghindar dengan berkata seperti itu. Aneh kan? Master loh. Master teologi. Ya mungkin sekarang dokter tuh. Nah yang si anaknya sendiri kan tadinya kan juga tuh tukang bawa laptopnya sih itu. Si pendeta Bu As. Ya kan? Mana-mana ngikut, ngintil. Kan pendeta anaknya sendiri kan ngetopnya kan waktu ada seorang apa mualaf katanya, mualaf tuh yang menjelek-jelekan agama Kristen ya, lalu diambil kesempatan lah, dia cari alamatnya, dia pergi sana sini, wah karena kan dia itu pahlawan bagi orang Kristen. Nah disitulah namanya naik naik daun. Tapi ini pendeta ini dulu ya, saya ceritakan pendeta anaknya sendiri itu, pada saat dia menghadapi cerita mengenai Yesus dibaptis ya, lalu keluar dari air ya, dia mendengar ada, dia baca itu ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku. Lalu dia juga baca juga, ada roh seperti burung merpati. Lalu ada Yesus. Nah ini koplaknya. Dia membuat sebuah pertanyaan, kalau Yesus itu Roh Kudus, apakah Yesus dibaptis Yesus? Ya kan? Nah, dia tidak mengerti bahwa yang dibaptis itu adalah manusia. Satu ya. Nah sekarang kita kembali ini ke mentornya tuh, pendeta Bu As. 10 menit KO. Nggak berani tuh minum racun. Nah, sebelum situ, lalu ada nih pendeta RL. RL ya. Dia bilang, ayo kita puasa 40 hari 40 malam. Jangan makan, jangan minum. Ayo kita buktikan minum racun. Siapa yang mati? Semangat boleh tinggi. Tapi tanpa pengetahuan yang benar, mereka mendirikan kebenaran sendiri. Sama mereka ini bertiga ini. Berempat sama si mampet itu. Coba ini saya bacakan ya supaya Bapak Ibu mengerti ya, dari Markus 16 ya ayat 18 ya. Saya baca penekanannya pada racun saja ya supaya lebih jelas. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka pikir racun maut itu racun tikus. Mereka pikir racun maut itu racun ular, racun kalajengking. Master loh, master. Hei maut, di manakah sengatmu? Nah, itu cluenya. Sudah mengerti? Ini bukan berbicara mengenai racun binatang. Ini berbicara mengenai racun maut, yaitu dosa. Iya kan? Orang Kristen sudah mengalahkan dosa. Kenapa? Beriman kepada Yesus Kristus. Ya, saya katakan ya sini, buat saya Alkitab ya. Apa yang Yesus katakan di Wahyu 1 ayat 18 ini. Jadi maut itu sudah dikalahkan. Ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, tahu nyata bedanya kan? Nyata bedanya pendeta Tritunggal itu. Kebanyakan buku tafsir, buku Calvinis. si John Calvin, buku-bukunya Tertulianus. Nama mereka nggak ada di Alkitab, dipelajari.
buku-bukunya bukan firman Allah, tapi disetarakan dengan Alkitab. Koplaknya di situ. Tuh, ya kan? Nah, kita lihat di sini lagi ya. Ya, bahwa racun maut itu adalah racunnya iblis. Ya. Itu adalah mati kekal. Yang begini, ya, para pendeta Tritunggal nggak ngerti. Itu kalau di Staol ya, mahasiswa Staol itu belum sampai 1 bulan mereka belajar, mereka sudah yang seperti ini sudah mengerti. Allah itu roh. Jadi kalau roh itu ada, bisa ada di 1000 tempat, 1.000.000 tempat, ya. Kenapa hanya dalam seperti waktu Yesus keluar dari baptisan dari dalam air itu ya, waktu dibaptis ya, ada suara dari surga, lalu ada seperti burung merpati, lalu ada roh kudus dalam diri Yesus. Kenapa nggak bisa? Katanya Allah maha hadir. Kalau dibilang, apakah Allah maha, kalau ditanya ya, apakah Allah maha hadir? Omnipresent. Itu nggak lama itu langsung jawab. Sepersekian detik, omnipresent. Tapi pada saat menghadapi cerita ini, bingung. Dalam kebingungannya mereka bilang, oh ini Tritunggal. Ini membuktikan Tritunggal. Kasihan ya. Kasihan. Dalam 10 menit KO. Saya ingat tuh waktu hebat-hebatnya petinju Mike Tyson itu waktu masih muda. Kena uppercut, musuh-musuhnya langsung nggak sampai sekian detik KO. Sama ini. Di KO oleh para ustadz. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka lebih mengagungkan buku-buku daripada yang dinamakan bapak-bapak gereja. Padahal siapa bapak-bapak gereja itu? Namanya nggak ada kita. Namanya mereka nabi dan rasul. Kasihan ya. Ya, ini bukti bahwa mereka itu bukan orang Kristen. Kalau Kristen, ya pasti ya dibukakan. Nih pikirannya dibukakan ya, sehingga mengerti kitab suci seperti yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 45. Makanya kalau untuk mau mengerti memahami Alkitab, gak usah pergi-pergi ke luar negeri, gak usah pergi ke Amerika. Di Amerika pun banyak tuh gereja-gereja setan tuh. Memangnya di sana sorga. Cukup baca Alkitab, sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka akan dibukakan pikiran kita. Amin, Bapak Ibu. Sudah mengerti apa yang saya sampaikan? Jadi ya sudahlah, tinggalkanlah sampah-sampah teologi itu. Itu sampah, benar-benar, dan sangat menyesatkan. 2000 tahun menyesatkan orang. Sudah waktunya sampah itu harus dibuang. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuka pikiran Bapak Ibu sekalian, sehingga meninggalkan doktrin-doktrin Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.